Mari saudara kita melihat dari 1 Raja-Raja pasal 3. Saya akan membacanya dari Alkitab TB2 ya, terjemahan baru, jilid 2. 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dan dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian yang kita baca tentunya satu perikop ya di dalam pasal 3 ini, yaitu di mana pada waktu Raja Salomo dia baru menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka pada waktu suatu hari dia pergi ke Gibeon, saudara, mau memberikan persembahan korban. Dan pada waktu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam suatu mimpi ya. Nah, saudara, tentunya banyak ya cara yang Tuhan berikan pada waktu itu ya. Tentunya tidak kita aplikasikan pada mimpi kita pada hari ini ya. Dan Tuhan tidak menampakkan diri di dalam mimpi lagi ya tentunya. Saudara, tetapi satu hal yang unik di sini kita melihat bahwa Allah menampakkan dirinya di mana pada malam itu ya Salomo bermimpi ya. Nah, apa mimpi ini? Di mana Tuhan datang kepadanya dan mengatakan kepada Salomo, apa yang perlu engkau minta? Ya. Apa yang perlu engkau minta, kuberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat mungkin Salomo berpikir ya bahwa ketika dia menjadi raja, mungkin kekayaan, ya, kemuliaan, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Mungkin itu yang banyak di dalam pikirannya ketika dia menjadi seorang raja. Dan waktu itu saudara, Salomo masih muda dikatakan dan belum berpengalaman. Nah, tetapi di sini kita melihat saudara ketika Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Satu hal yang kita melihat yang menarik di sini yaitu Tuhan bertanya, ya, apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu butuhkan? Mintalah, aku berikan. Saudara, apa yang diminta oleh Salomo?
Salomo dia menyadari saudara bahwa dia masih muda, dia belum berpengalaman saudara. Dan dia harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar dikatakan. Yang bangsa yang sangat banyak. Ya, tidak terkira banyaknya, tidak terhitung dikatakan. Umat yang besar yang Allah telah pilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa Salomo mempunyai satu tugas yang besar, ya. Tetapi dia masih muda dan dia mengatakan menyadari dia belum berpengalaman, saudara. Tetapi kita melihat apa yang diminta oleh Salomo, yaitu dia meminta hikmat, bijaksana. Untuk memahami, untuk memberikan, Tuhan memberikan pengertian, yaitu di mana ketika dia menghakimi umatnya, dia bisa memberikan keadilan. Salomo menyadari itulah yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginannya. Ya. Saudara, tentunya berbeda keinginan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Istri saya kalau mau pergi atau mau belanja, saudara selalu mengingatkan saya. Ya, kita beli sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, nah kadang-kadang kan kita terpengaruh begitu ya. Dengan kita jalan-jalan sebenarnya nggak butuh, tapi kita ingin beli ya, beli-beli akhirnya kita tidak dengan bijak untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita inginkan. Nah, sudah di sini kita belajar melihat bahwa apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan Salomo baik di mata Tuhan. Ya, di dalam TB1 mengatakan baik di hadapan Tuhan di ayat yang ke-10. Nah, TB2 ini dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hikmat, bijaksana, wisdom. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa itulah yang menjadi kebutuhan Salomo sebagai seorang raja yang baru, yang masih muda, yang belum berpengalaman. Yang dibutuhkan mungkin juga kekayaan dibutuhkan oleh seorang raja. Ya. Mungkin juga keahlian ya untuk memimpin dibutuhkan sebagai seorang raja. Tetapi Salomo dia meminta yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, ada dua hal yang kita mau melihatnya. Yang pertama, saudara, tentunya bagaimana hubungan Salomo dengan Tuhan. Salomo dia mengerti, mengenal, mengetahui dan boleh menyaksikan bagaimana Daud mengalami kasih setia Allah yang begitu besar yang dialami oleh ayahnya Daud, dan itulah yang dilihat dikatakan oleh Salomo bagaimana Daud itu hidup di hadapan Allah ya dengan setia, dengan benar, dengan jujur kepada Tuhan. Nah, Salomo di sini kita melihat dia mempunyai satu pengenalan kepada Allah. Allah yang memiliki kasih setia itu yang nyata kepada Daud, ayahnya. Dan pengenalan itu juga ada di dalam Salomo. Kasih setia Allah yang kekal, yang tetap akan nyata dinyatakan bagi bangsa Israel, bagi umatnya, bagi Raja Salomo.
ketika dia baru menggantikan daripada ayahnya ini. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua kita melihat bahwa apa yang diminta oleh Salomo sesuai apa yang diperlukannya, yang dibutuhkannya, sehingga berkenan di hadapan Allah. Allah yang Maha Tahu, Dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh Salomo. Bukan kekayaan, bukan kemuliaan, bukan musuh-musuhnya, ya. Tetapi yang dibutuhkan Salomo adalah hikmat, bijaksana, pengertian, sehingga dia boleh dapat menimbang, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bukan saja dia sebagai seorang raja, tetapi dia juga boleh dapat menghakimi dan memberikan keadilan, pengertian yang menegakkan keadilan di tengah-tengah umat bangsa Israel. Berkenan berarti saudara baik di mata Allah. Apa yang diminta, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan Salomo. Bukan keinginannya, bukan kehendaknya, tetapi Salomo mau taat tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Allah yang berdaulat dan memberikan kepada Salomo, yaitu hikmat, bijaksana bagi dia. Itulah yang dibutuhkan. Sehingga dikatakan saudara, tidak ada sebelum Salomo, bahkan setelahnya akan muncul orang yang sebijaksana daripada Salomo ini. Bahkan Tuhan juga menjanjikan, Allah juga menjanjikan saudara bahwa Dia akan memberikan, ya, akan kekayaan, akan umur panjang. Tetapi saudara, umur panjang ada syaratnya selanjutnya, ya, yaitu Salomo harus taat kepada ketetapan dan peraturan Allah, maka akan diberikan panjang umur. Tetapi sudah di ayat 13 dikatakan, apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu. Tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat bahwa ketika Tuhan berkenan memberikan hikmat, di dalam pasal 3 ini selanjutnya kita melihat satu hari ada dua orang ibu yang membawa seorang anak bayi. Mereka berdua memperebutkan. Lalu mereka datang kepada Raja Salomo. Saudara, Salomo berkata, belahlah, ya, atau bagi dua bayi itu. Lalu ibu yang benar ini mengatakan, jangan, berikanlah kepada ibu yang satu lagi. Lalu Salomo melihat, ya, siapa ibu yang sebenarnya. Yaitu ibu yang mengatakan jangan untuk dibunuh anak itu, dibagi dua, ya, sehingga anak itu mati. Salomo diuji hikmatnya betul, Bapak Ibu Saudara. Betul-betul bijaksana, dia melihat ada satu kasus yang terjadi setelah dia memimpin
menjadi raja, saudara sekalian. Maka itu saudara kita melihat bagaimana Salomo. Yang kita kenal Raja Salomo adalah orang yang penuh hikmat bijaksananya. Saudara, di dalam doa kita meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengajarkan juga, mintalah maka akan diberikan. Kalau kita kekurangan hikmat di dalam Yakobus dikatakan saudara, mintalah hikmat itu. Kalau kita kurang berhikmat, mintalah. Saudara, hikmat itu perlu di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saudara kita butuhkan akan hikmat itu. Musa, saudara, pada waktu masa tuanya, di dalam doa Musa dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya saudara bahwa kita melihat Salomo yang muda dan Musa pada masa tuanya pun masih menjalani kehidupan hari-harinya meminta supaya hatinya bijaksana. Menjalani hari-hari kehidupan Musa sampai dia tua. Pasti masa mudanya pun Musa seorang yang terus hidup untuk bijaksana. Bagaimana saudara dan saya, biarlah kita boleh sungguh mau untuk hidup di dalam berhikmat. Menjalani hari-hari kita dengan penuh hikmat. Sehingga di dalam kehidupan pengenalan kita kepada Tuhan dan kita menjalani kehidupan ini, kita boleh senantiasa apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang Tuhan mau berikan sebagai satu hal yang kita butuhkan, yang kita minta kepada Tuhan. Mungkin saudara dan saya banyak yang kita minta kepada Tuhan ya, di dalam doa-doa kita. Tetapi saudara, biarlah kita merenungkan kembali. Apakah memang sungguh berkenan di hadapan Tuhan apa yang kita minta itu? Pendeta Beni Solehin saudara dalam satu bukunya, bukan sekedar kata-kata, saya mengambilnya ya saudara, cukup menarik apa yang dia katakan. Banyak orang Kristen memberi apa yang Tuhan tidak butuh. Lebih banyak lagi yang merasa memberi padahal sedang meminta. Nah saudara, apakah di dalam kehidupan kita juga kita sudah merasa saya sudah memberi kepada Tuhan, saya sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran saya untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya? Mana apakah Tuhan ya yang boleh nyata di dalam kehidupan saya, menolong saya, memimpin saya? Mungkin banyak pergumulan di dalam doa-doa kita yang Tuhan belum jawab. Tetapi apakah kita boleh sungguh mau menyelami, mau mengerti akan doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus mempunyai pengenalan yang benar dengan Allah kita. Kita harus mempunyai pengenalan yang benar dengan Tuhan Yesus.
di dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga kita bukan meminta apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlukan. Tuhan tahu. Tuhan tidak memberikan batu jika kita meminta roti. Tuhan tidak memberikan ular ketika kita minta makan. Nah, saudara, terjemahan yang ini kalau ular sekarang ini bisa dimakan ya. Ya mungkin nggak beda ya, tapi ada penafsir mengatakan kalajengking, saudara, ya, yang nggak bisa dimakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan tuh Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga membutuhkan hidup yang berhikmat menjalani hari-hari kita. Dalam usaha, dalam pekerjaan, ya, dalam pelayanan. Kita butuh hikmat itu di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita bersaksi. Saudara, saya ingat di dalam saya baru selesai dari saat ya studi Alkitab melayani. Saya melayani di Kalimantan di Putu Sibau, Bapak Ibu ya. Itu dalam rangka praktek. Lalu saya ketemu ada satu anak jemaat yang dimana dia punya 2 anak. Satu anak ini agak sedikit kurang nyambung kalau diajak bicara. Tapi dia lebih sering datang ke pastori, tapi dia bukan jemaat, Bapak Ibu. Mamanya seorang janda yang jemaat. Dan ketika dia datang, dia bisa jualan sayur, ya, keliling di kota Putu Sibau yang tidak terlalu besar, ya. Dan kadang-kadang siang sore, ya, dia datang mampir ke pastori, bertemu dengan saya, lalu saya mulai menginjili dia. Dia seorang Katolik ya, berjemaat gereja Katolik. Lalu saya mulai menginjili dia. Nah Bapak Ibu, ketika menginjili ternyata nggak nyambung begitu ya. Saya ngomong A, dia jawabnya B ya. Nah tapi ada kesempatan lain lagi, datang lagi, saya ajak lagi bicara mengenai Injil ya. Sampai mungkin 4-5 kali Bapak Ibu. Sampai 1 bulan sebelum saya menyelesaikan praktek 1 tahun. Lalu sore hari saya menginjili dia lagi. Akhirnya puji Tuhan dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan apa yang saya dapat pelajari, saudara, memang di dalam bersaksi juga memerlukan hikmat yang dari Tuhan. Tetapi kita harus sadar bukan juga kemampuan kita bisa untuk menginjili atau bersaksi. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja kepada kita ketika kita memberitakan Injil, ketika kita bersaksi. Bersaksi, memberitakan Injil perlu hikmat. Satu kali saya melayani di GPM Beridaan Mogot, ya, bersama beberapa pengurus perkunjungan, ya, perkunjungan. Karena satu pos yang baru, ya, mau menjangkau jiwa-jiwa di sekitar Daan Mogot Baru, door to door mengunjungi.
Ya. Nah, saudara, satu kali ketika kami masuk sudah dibukakan pintu, tetapi bukan tuan rumahnya yang bukakan pintu. Lalu kita masuk ke dalam halamannya, lalu keluarlah ya seorang bapak yang belum kita kenal ya. Lalu dia sedikit marah begitu ya. Nah, kami berkunjung, kami akan mau berkenalan begitu ya. Tapi dia nadanya marah dan menolak kami ya, dan tidak memberikan kami masuk ke dalam. Lalu kami pergi ya, meninggalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kita bersaksi mendekati orang untuk menjangkau Injil, kita juga perlu hikmat ya. Perlu hikmat, bijaksana dari Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita bersaksi, bukan karena kemampuan kita, tapi ada Roh Kudus yang boleh menolong, yang boleh bekerja. Sehingga bagi kita nggak mungkin, ya, yang seperti saya sharingkan tadi, nggak mungkin, ya, pemuda ini yang tidak nyambung pembicaraannya. Tapi akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita boleh pelajari? Yaitu kita harus terus semakin mengenal Tuhan. Di dalam kita mengikut Tuhan. Seperti Raja Salomo. Dia mengenal akan kasih setia Tuhan. Bahkan Salomo dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia bukan saja mengenal akan kasih setia Tuhan dari ayahnya Daud. Tapi dia juga mengasihi Tuhan. Dia juga boleh sungguh mau hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Sehingga apa yang Tuhan tanyakan, apa yang Tuhan katakan kepadanya, apa yang kamu perlukan, ku berikan. Apa yang kamu minta? Salomo meminta wisdom, bijaksana. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam doa-doa kita banyak yang kita minta. Tapi biarlah doa-doa kita juga mohon dengan iman boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin.